Raket yang ringan banget teman-teman. Saya nggak tahu ini nanti rasanya seperti apa ya. Jadi penasaran banget. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini teman-teman, saya pegang satu box yang bakal kita unboxing. Ya, episodenya kali ini kita mau unboxing raket terbaru dari brandnya Mizuno. Oke, langsung aja kita buka. Lumayan susah banget ini ngebukanya, seperti biasa unbox dari brandnya Mizuno itu ya disinarin pakai M Smooth 65H Volt ya, ketebalan 0,65, mirip dengan BG6 Ultimax. Kita langsung fokus saja ke raketnya teman-teman. Udah nggak sabar banget dengan raket ini ya. Ada salah satu brand ambasadornya Mizuno yaitu Nozomi Okuhara teman-teman, yang tadi di sini ya. Tapi karena saya ambil lepas ya, jadi ini dia raketnya teman-teman. Wow, ini dia teman-teman raket terbaru dari brandnya Mizuno di series Caliber S Lite. Ini raket yang katanya sih ringan banget guys. Seperti biasa sih dengan namanya yang S Lite ya, dari brand manapun biasanya kalau ada light-lightnya itu ya raket ringan, raket yang beratnya nggak berat banget, bahkan masuk di kategori raket yang ringan, dan ini pun paling ringan 8U teman-teman. Dan langsung aja kita masuk ke bagian per bagian ya dari raket Mizuno Caliber S Lite ini, yang sebetulnya secara tampilan secara keseluruhannya desainnya nggak sama persis, tapi miripin raket yang sempat populer, sempat viral banget di channel ini, yaitu Mizuno Caliber S Pro teman-teman. Itu populer banget, ratusan ribu yang nonton, dan ini sebetulnya improvement dari raket Mizuno di series itu. Dan sekarang cobalah kita bahas bagian per bagian dari raket ini ya, biar kita ngerti secara detail keseluruhannya. Coba kita mulai dulu dari end cap raket ini yang seperti ini teman-teman. Ya, ini udah masuk di kategori end cap yang eksklusif banget dari brandnya Mizuno. Kemudian gripnya ini masuk di grip G5, besar dan gak terlalu kecil, dan itu pas banget. Kemudian di bagian gripnya ini ada logo Mizuno, ada hologram originalitas, kemudian ada stiker Caliber S Lite dan barcode-nya ya. Yang mana di sini ada keterangan warna black, white, brilliant blue. Kemudian ada keterangan beratnya 8U, yang beratnya cuma 61 gram sampai 65 gram. Raket yang ringan banget teman-teman. Saya nggak tahu ini nanti rasanya seperti apa ya. Jadi penasaran banget pengen ngerasain raket ini rasanya seperti apa gitu ya. Tapi kalau dipegang sih enak juga sih. Tuh. Kayak nggak kerasa raket ringan sih. Ya ringan tapi ya feelingnya kayak berat kepala gitu sih. Kemudian kalau kita masuk ke konnya teman-teman, di sini ada logo Mizuno, ada logo Mizuno lagi, kemudian ada hologram originalitas raket Mizuno, dan juga ada ID numbernya tuh di konnya. Kemudian kalau kita naik ke shaftnya, shaft raket ini lumayan kecil walaupun nggak kecil banget. Dengan di sini ada logo Mizuno-nya, ada seriesnya Caliber S Lite. Kemudian kalau kita putar hot melt tag, kemudian diputar lagi ada Caliber S Lite. Kalau diputar lagi, nah di sini ada material yang sama persis dengan seri populernya, seri viralnya, yaitu Caliber S Pro Japan HM Graphite T40. Ya walaupun nggak terbaik, tapi ini lumayan lah. Yang terbaik sih kalau material-material yang awal-awalnya TT gitu sih T46 kalau nggak salah ya, atau ada T50, saya nggak lupa sih, kayaknya ada juga sih. Tapi dengan T40 ini sebetulnya termasuk material yang oke juga. Apalagi Mizuno Caliber S Pro itu waktu itu enak banget, speknya gampang dipakai banyak orang, dan apalagi raket ini. Kemudian di sini ada beratnya, berat 8U G5 flex medium. Nah, flex medium berarti sama dengan Caliber S Pro itu. Kemudian tension maksimal 28 lbs. Ya, 28 lbs berarti pun sama dengan Caliber S Pro itu. Kemudian di sini balance point-nya di head heavy. Jadi betul banget, karena yang saya rasakan raket ini feelingnya berat kepala, walaupun secara keseluruhan masuk di kategori raket ringan. Kemudian kalau kita naik ke T-joint-nya,
kosong, tak ada logo apapun, karena Mizuno di series Caliber ini memang memilih logonya tuh ada di bawah T-joy-nya ya. Jadi T-joy-nya kosong, dan dari sini kita bisa melihat perbedaan dari raket Caliber S Pro dan juga Caliber S Lite ini teman-teman. Yang mana kalau Caliber S Pro itu kan lancip V-frame, hexagon. Nah, kalau ini tuh dia aerobox. Makanya di sini di frame kepalanya tuh ada tulisan aerodinamis slim frame. Ya, kemudian kalau di sini feather light. Kemudian di sini ada tulisan yang apa ya, ngeblur gitu, Caliber. Kemudian tidak ada tulisan lain, cuman di sini aja ada S Lite yang ya ini karakternya desain dari Caliber di seri di brandnya Mizuno itu ya, kayak gini, S Lite, S Pro, JPX itu kok saya seneng banget ya ngeliatin font-font yang tulisannya itu hanya di line-nya aja, nggak kerasa dominan, warna dominan raketnya tuh tetap kerasa gitu ya. Kalau ini kan warna hitam dominannya ya, jadi dengan warna yang kecil-kecil gini tuh hanya ya bikin dia tetap elegan gitu loh. Kemudian di bagian atasnya ada tulisan Japan Technology by Mizuno, dan kita lihat di sini ada apa namanya mata grommet yang agak berbeda warnanya. Ini warna kuning, cuma 2 biji, dan ini udah dipasangin dengan senar Mizuno ya, M Smooth 65H. Biasanya saya pakai 65R, sini 65H. Coba kita dengerin hitting soundnya ya. Ya, mungkin sih ini lebih karena senarnya yang agak berbeda ya dengan 65R yang biasa saya pakai dulu. Hitting soundnya kayak nggak terlalu ngecering sih. Saya lebih asik di senar yang 65R itu sih, lebih hitting soundnya lebih dapet, pedesnya dapet. Tapi nggak tahu juga nanti performa dipakai main gimana ya. Coba sekarang kita ukur dulu ini. Berat raket ini setelah tersetting apakah real ya di 65 gram kalau katanya Mizuno. Ya bener banget sih, ini beratnya 68 gram udah ada senarnya, plus 3 untuk senarnya. Jadi kalau dikurangin 3 gram ya masuk di 65 gram. Raket ringan banget teman-teman. Dan kemudian coba kita ukur balance point-nya. Ya masuk di 320 mm setelah ada senarnya teman-teman ya. Berarti kosongannya di kisaran 310 mm dan ada senarnya jadi 320. Makanya feelingnya tetap berat kepala banget. Dan ini jadi raket ringan banget yang berat kepala banget. Walaupun ini raket ringan 8U teman-teman, karena balance point-nya masuk di 320, jadi feel swingnya tetap ada berat-beratnya sedikit. Nggak terlalu ringan jika memang dibandingkan dengan kalau raket ini misalnya 8U tapi even balance gitu lah, atau headlight ringan kepala gitu ya. Makanya kenapa memang dengan kategorinya raket Caliber S Pro, setahu saya memang raket-raket serang dia memang dibuat balance point yang tinggi-tinggi. Karena pengalaman saya dulu pernah pakai raket yang beratnya 5U tapi karena balance point-nya itu di 325 mm, jadinya feel-nya kayak pakai raket 3U. Dan sekarang yang saya pegang 8U tapi balance point-nya juga tinggi dan swingnya kayak enggak ringan-ringan banget guys. Kayak rasanya tuh kayak 5U yang even balance atau bahkan 5U yang heavy balance. Dan saya jadi penasaran banget sih dengan berat segini kayak apa nanti powernya. Coba langsung aja kita nanti bawa ke lapangan ya.
Jadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi setelah pakai raket Mizuno Caliber S Lite ini ya teman-teman. Yang pertama sih feel raketnya bener-bener enteng banget. Yang mana entengnya itu karena super enteng banget jadinya nggak bikin capek sih. Kemudian yang kedua, buat kontrol flashing tipu-tipu deception ya, enak banget, asli enak banget. Karena memang bener-bener raket ini digenggam tuh kayak nggak membebani wrist kita ya, nggak membebani tangan kita. Jadi bener-bener raketnya tuh enak dipegang. Jadi buat ngapa-ngapain tuh kayak nggak ragu gitu ya. Walaupun tetap buat smash kalau teman-teman biasa pakai raket berat sih bakal kurang berat. Walaupun tetap ketika saya melakukan smash, kalau timing swingnya pas, powernya bisa dapet juga. Walaupun sih effortless banget, butuh tambahan tenaga banyak untuk ngasilin power yang gede. So dengan itu sih ini sebetulnya worth it buat teman-teman yang memang nggak suka raket-raket berat, lebih suka raket ringan, lebih banyak rally-rally panjang ketika main di lapangan. Kemudian memang nggak biasa pingin cepet-cepet matiin bola gitu loh. Kemudian poin yang keempat yang jadi catatan saya adalah main drive-nya dapet banget ya. Walaupun dengan feel-nya yang medium memang kayak kurang powernya, kurang dapet apa ya namanya feel enaknya. Kalau stiff ini pasti bakal enak banget sih menurut saya. Kemudian poin terakhir kelimanya yaitu memang feel kelenturan shaft raketnya, yang katanya raketnya sih memang medium ya, tapi karena memang frame kepalanya itu box frame aero box, jadi feelnya memang lentur sedikit. Jadi dari beberapa poin-poin tadi yang saya simpulkan, raket ini sih sebetulnya worth it banget, masih sangat worth it, terutama teman-teman yang memang sedang nyari raket ringan, nggak pingin raket yang membebani wrist, nggak pingin tangannya cepet capek, takut untuk melakukan swing karena takut kalau tangannya cedera, pakai raket-raket berat. Raket ini jadi solusi banget sih. Karena feel di genggaman tuh bener-bener apa ya nggak bebebani, jadi enak banget. Jadi sementara gitu dulu ya guys, kesimpulan dari raket Mizuno Caliber S Lite ini dengan harga 1 jutaan sih ini jadi satu opsi yang berbeda dari beberapa raket lainnya. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.